Baik, terima kasih Bu Riris Juanita. Eh, baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita langsung mulai ke pematerian kita, Recording in progress. webinar yang keempat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir mengikuti setiap rangkaian webinar pada GMOM Februari 2023 ini. Dan kita saat ini berada di penghujung acara webinar kita, yaitu webinar yang keempat, materi kombinatorika bab string. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Syahrian, sekaligus Ketua Komunitas Pendidik Matematika ini. Saya yang akan menyampaikan materi di webinar keempat ini. Di Penma, khususnya di GMOM, kami memiliki moto yaitu pelan-pelan tetapi konsisten. Mungkin selama sebulan ini kita tidak banyak belajar, tidak belajar terlalu banyak, hanya webinar yang dilakukan seminggu sekali dan penugasan yang hanya satu soal saja. Namun kami di Penma berkomitmen untuk melaksanakan GMOM ini dalam jangka waktu yang lama. Jadi harapannya meskipun kita saat ini hanya mempelajari sedikit materi, namun jika dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, maka itu akan memberikan sesuatu hasil yang luar biasa. Jadi oleh karena itu, kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu mengikuti rangkaian GMOM ini. Meskipun ini yang terakhir, GMOM akan terus dilaksanakan 2 kali setiap tahunnya. Untuk GMOM berikutnya ada di bulan September 2023. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami tunggu kehadirannya. Baik, pematerian pada webinar malam ini terdiri dari 4 bagian. Bagian 1 yaitu materi string 1, bagian kedua yaitu materi himpunan, bagian ketiga yaitu materi string 2, bagian keempat yaitu materi permutasi sama. Jadi 4 bagian ini yang akan kita pelajari ke depannya dan kita diskusikan. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, materi string 1. String, apa itu string? String adalah tipe data untuk teks yang terdiri dari gabungan huruf, angka, dan berbagai karakter. String inilah yang akan kita pelajari selama 1 jam ke depannya. String kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu ada string permutasi dan ada string kombinasi. Untuk string permutasi, banyak penempatan R unsur pada N tempat. Namun R unsur ini adalah R unsur yang berbeda. Sedangkan pada string kombinasi, unsur yang terlibat adalah unsur yang identik. Ini perbedaan antara permutasi dan kombinasi yang nanti mengarah kepada rumusnya. Jika unsurnya berbeda, maka kita menggunakan rumus permutasi, sedangkan jika unsurnya sama atau identik, kita gunakan kombinasi. Oke, untuk lebih kebayang, mungkin kita akan coba langsung ke soalnya. Soal nomor 1. Terdapat 4 orang bernama A, B, C, D yang akan duduk pada 8 bangku yang berjajar. Tentukan cara mereka duduk dengan syarat sebagai berikut. Oke, untuk soal nomor 1A, yaitu tanpa syarat. Jadi ada berapa banyak cara 4 orang A, B, C, D duduk pada 8 bangku yang berjajar. Jika semisal bangkunya itu seperti ini, maka 4 orang tersebut bisa saja duduknya A di paling kiri, kemudian B, kemudian ada selanjutnya D di posisi keempat, lalu didampingi oleh C. Ini adalah satu cara yang mungkin bagi keempat orang itu untuk duduk. Kemudian tentu ada berbagai cara yang lainnya. Semisal ketika
posisi di paling kiri itu kosong. Kemudian posisi keduanya diisi oleh D. Selanjutnya ada B, lalu di ujung ini ada A dan C. Ini juga termasuk cara keempat orang tersebut untuk duduk. Jadi jika kita lihat tentu ada banyak sekali cara bagaimana keempat orang tersebut duduk pada 8 bangku yang berjajar. Kira-kira ada berapa banyak cara keempat orang tersebut duduk pada 8 bangku yang berjajar? Mungkin untuk webinar keempat ini juga sama ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan laksanakan secara interaktif. Jadi kita diskusi bersama karena di sini juga saya masih harus banyak belajar. Jadi kita belajar bersama ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini ada dari Bu Anastasia menjawab 1680. Kira-kira 1680 ini diperoleh dari mana, Bu? Bu Rahmi juga sama ya jawabannya yaitu 1680. Oke, Bu Vina, 8 permutasi 4. Pak Eran, 8 kali 7 kali 6 kali 5. Oke, Pak Deden juga ya menjawab dengan 8 permutasi 4, yaitu 8 faktorial per 8 min 4 faktorial. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita bisa melihat kembali materi yang sedang kita bahas di sini, yaitu mengenai string permutasi dan string kombinasi. Di sini kita dapat melihat jika banyak penempatan R unsur berbeda pada N tempat adalah permutasi NR. Kita untuk nomor 1 ini akan coba menggunakan permutasi karena memang A, B, C, D ini adalah unsur yang berbeda. Jadi semisal pada urutan pertama itu ada A, B, D, C. Kemudian pada cara yang kedua itu ada B, C, A, D. Maka cara 1 dan cara 2 ini dianggap sebagai cara yang berbeda. Karena memang unsur-unsurnya berbeda. Ketika A di posisi paling kiri dan A di posisi yang keempat, itu tentu adalah suatu kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, kita menggunakan string permutasi untuk menyelesaikan soal ini. Jadi, R-nya ini adalah 4, dan N-nya itu adalah 8. Penempatan 4 unsur berbeda pada 8 tempat, yaitu permutasi 84. Yang nilainya adalah 8 faktorial per 8 min 4 faktorial. Jika dihitung jawabannya kurang lebih sama ya seperti yang Bapak Ibu sampaikan yaitu 1680. Jadi ya ini mungkin untuk pemanasan kita ya. Dan Bapak Ibu sekalian, perihal materi di GMOM itu sebetulnya adalah materi yang tidak sembarangan. Kami mendiskusikan materi itu agar hasilnya itu menjadi sebaik mungkin. Untuk materi kombinatorika ini saja, konsepnya itu harus disusun kurang lebih selama 5 jam. Jadi soal apa yang harus disampaikan, materi apa yang harus disampaikan, bagaimana urutannya itu kurang lebih pengerjaannya selama 5 jam. Kemudian proses desainnya pun itu cukup memakan waktu ya Bapak Ibu. Mencari template-nya, mensusun ke PPT-nya, kemudian menggunakan animasi dan lain sebagainya. Jadi setiap materi di GMOM ini disusun dengan luar biasa usaha. Baik, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Mungkin ini soal nomor 1 masih berupa pemanasan ya Bapak Ibu. Kita coba melihat ke nomor 1 yang B. Apa yang menarik dari PPT webinar 4 ini adalah soal yang digunakan itu sama, yaitu terdapat 4 orang bernama ABCD yang akan duduk pada 8 bangku yang berjajar. Jadi soal ini yang akan terus kita bahas namun dengan ketentuan yang berbeda. Jika 1A tadi kita membahas tanpa syarat. Namun bagaimana dengan 1B di mana ABCD ini harus berdampingan?
Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mencari banyaknya A, B, C, D ini duduk dengan catatan A, B, C, D haruslah berdampingan. Sebagai contoh untuk yang pertama yaitu bisa saja A di posisi kedua, diikuti oleh C, B, lalu D. Kemudian cara lainnya bisa juga seperti ini. A, B, D, C. Atau pada cara yang ketiga bisa juga D, A, C, B. Dan tentu ini ada banyak cara bagaimana keempat orang tersebut duduk pada 8 bangku yang berjajar, di mana keempat orangnya berdampingan. Baik, di sini sudah ada yang menjawab ya, yaitu ada 5 kali 4 faktorial, permutasi 5, 4, 5 kali 4 faktorial, 5 faktorial, 120. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa ya banyaknya. 2 faktorial harus berdampingan dengan 4 faktorial. Oke, 2 faktorial harus berdampingan dengan 4 faktorial. Jadi, kalau untuk caranya sendiri tadi saya melihat ada 5 dikali 4 faktorial ya. Kemungkinan untuk jenis soal seperti ini di mana unsur-unsurnya harus berdampingan, berarti unsur-unsur tersebut harus kita ikat saja. Kita ikat dengan suatu kotak atau apapun itu, sehingga keempat unsur itu akan selalu berdampingan. Jadi, masalah ini seperti bagaimana kita menempatkan satu kotak pada ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya tersisa sekitar 5 kotak. Maaf, tersisa 5 bangku saja ya, atau 5 string saja. Dan kita akan coba menempatkan satu kotak pada kelima string itu. Tentunya jika satu kotak kita tempatkan pada 5 string, ini ada 5 kondisi ya Bapak Ibu, yaitu bisa ditempatkan di posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kemudian pada masing-masing posisi ini, semisal pada posisi pertama, yaitu kotaknya berada di tempat kedua. Kita melihat pada tempat kedua ini ternyata bukan hanya A, C, B, D saja, tapi bisa juga diisi oleh D, A, C, B, atau diisi susunan lainnya ya terkait A, B, C, D ini. Jadi seperti A, B, C, D yang kita coba acak-acak yang banyaknya yaitu adalah 4 faktorial. A, C, B, D, D, A, C, B, dan seterusnya jika kita acak-acak itu adalah 4 faktorial. Jadi kita melihat di sini bahwa setiap satu kotak ini berisi 4 faktorial cara. Jadi meskipun di sini kotak hanya berada pada posisi yang kedua, tapi isi dari kotak itu ada sebanyak 4 faktorial atau nilainya adalah 24. Dan begitu juga untuk kotak pada posisi yang lainnya, ada sebanyak 4 faktorial cara. Sehingga jika kita ingin mencari total caranya, bisa kita jumlahkan saja. 4 faktorial kita kali 5. Dan hasilnya adalah 24 kali 5, yaitu 120 cara. Bisa diikuti ya Bapak dan Ibu sekalian. Bisa, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kita coba melanjutkan ke soal yang berikutnya. Untuk soal ini kita cukupkan. Baik, untuk soal 1C, di sini syaratnya adalah A dekat dengan B dan C dekat dengan D. Sebagai contoh, yaitu BADC. Ya, BADC. A dekat dengan B,
C dekat dengan D. Tapi mereka tidak harus berdekatan. Berbeda dengan soal nomor B. Soal nomor B itu ABCD-nya semuanya harus berdekatan. Namun untuk nomor C dia tidak harus berdekatan. Bisa saja A-nya di ujung, kemudian diikuti B, kemudian C dan D-nya ada di ujung yang lainnya. Jadi itu tidak masalah ya. Kira-kira ada berapa banyak cara ABCD untuk duduk pada 8 bangku yang berjajar sedemikian sehingga A dekat dengan B dan C dekat dengan D. Baik, di sini jawabannya ada beragam ya, yaitu ada 8 permutasi 2 dikali 2 faktorial. Ada juga 6 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian ada beragam ya Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang berkenan untuk berdiskusi via mic biar kita suasananya lebih hidup ya Bapak dan Ibu. Di sini jawabannya mirip-mirip ya, namun sepertinya masih ada perbedaan. Seperti permutasi 4 2-nya ini ada yang dikali 2 faktorial, namun ada yang dikali 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini masih ada perbedaan jawaban. Kira-kira jawaban mana ini yang tepat untuk menjawab soal nomor 1C ini? Oke, Bu Suryani juga ikut menjawab ya, 30 kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Baik, mungkin untuk nomor C ini kurang lebih caranya sama, yaitu kita dapat mengikat unsur yang harus dekat. Jika A dan B harus berdekatan, C dan D harus berdekatan, maka kita bisa ikat kedua unsur tersebut. Namun di sini yang hati-hati. Kira-kira ketika unsur itu telah diikat, apakah akan dianggap sama atau berbeda? Kita melihat di sini yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tersisa 6 tempat saja ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa sediakan seperti ini. Di sini untuk BA berarti ada di tempat kedua dan untuk DC ini ada di tempat keempat. Nah, pertanyaannya kira-kira apakah ini dianggap sama atau berbeda? Beda. Oke, berbeda. Kenapa kira-kira Bu berbeda? Urutan diperhatikan. Urutan diperhatikan. Urutan yang mana Pak kira-kira? BA yang di kiri beda dengan DC di kiri, BA di kanan. Oh iya benar. Jadi untuk kotak pertama berisi unsur A dan B, sedangkan untuk kotak kedua berisi unsur C dan D. Oh iya, berbeda ya Bapak dan Ibu sekalian. Jika berbeda mungkin akan lebih baik kita mengikatnya dengan bentuk yang berbeda. Jadi yang pertama kita ikat dengan kotak, yang kedua mungkin ini kita ikatnya dengan segitiga saja. Jadi biar terlihat perbedaannya. Oke, terima kasih Pak. Kotak dan segitiga. Nah, jika di sini unsurnya berbeda, maka kita bisa menentukan berapa banyak cara kita untuk menempatkan kotak dan segitiga ini pada 6 tempat yang tersedia. Sebelumnya di materi string 1 kita telah membahas jika unsurnya berbeda, maka kita akan coba menggunakan permutasi. Di sini unsurnya berbeda, jadi kita menggunakan permutasi. N-nya ada sebanyak 6, kemudian unsurnya ada sebanyak 2. Permutasi 6, 2, 6 kali 5 dibagi 2 hasilnya adalah, oh tidak dibagi 2 ya.
6 dikali 5, hasilnya adalah 30. 30. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk penyusunan kotak dan segitiga ini ada sebanyak 30. Namun jika kita melihat untuk kotak sendiri ini terdiri dari dua kemungkinan, yaitu bisa saja berisi BA, namun di sisi lain bisa juga berisi AB. Jadi untuk jawaban soal nomor C ini Dikali 2 faktorial ya? dikali 2 faktorial, betul sekali Bu. 2 faktorial ini sebagai kemungkinan banyaknya isi dalam kotak ini. Namun di samping itu untuk segitiga pun di sini ada dua kemungkinan yaitu DC dan CD sehingga akan juga kita kali dengan 2 faktorial. 30 kali 2 kali 2 dan hasilnya sama ya seperti soal nomor 1B yaitu 120. 120. Oke, soalnya menarik ya. Kita coba lanjutkan ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 1C. 1D, maaf. Jika A berdekatan dengan B, namun C harus berjauhan dengan D. Harus berjauhan. Jadi untuk C dan D ini justru tidak boleh berdekatan. Sebagai contoh untuk cara yang pertama bisa saja A dan B-nya seperti ini, kemudian D dan C-nya yaitu seperti ini. Ini tidak masalah. Yang penting C dan D itu harus berjauhan. Atau bisa juga AB-nya itu berdekatan dengan C, namun D-nya berjauhan. Ini tidak masalah. Atau kemungkinan ketiga bisa saja keempat unsur tersebut berdekatan. D, A, B, C. Di sini tidak masalah juga karena memang syaratnya yaitu A harus dekat dengan B. Jadi di sini memenuhi, namun C dan D-nya itu justru tidak boleh berdekatan. Kira-kira ada berapa banyak kemungkinan dari syarat yang seperti ini? A dan B berdekatan, namun C itu berjauhan dengan D. Baik, di sini Pak Idam sudah menjawab ya, yaitu permutasi 73 dikurangi 120. Ada juga dari Bu Nur Wahida, yaitu menjawab 120. Ada dari Pak Asra dari Sulawesi. Wah, dari Sulawesi ya, ini cukup jauh sekali nih, berbeda pulau. Menjawab 90. Kemudian ada dari Bapak atau Ibu NAS. Ini menjawab 7 permutasi 3 dikali 2 faktorial dikurangi 120. Oke, ada 4 jawaban dan keempatnya itu berbeda. Kira-kira berapa jawaban untuk soal ini? Pakai yang komplement berarti yang tadi ya. Permutasi 3 dari 7 kali 2 faktorial kurang 120. Oke, Bu Maria. Permutasi 3 dari 7. Permutasi 3 dari 7-nya ini diperoleh dari mana, Bu? Karena ini kan ada 8. A sama B itu kan harus berdekatan. Jadi diikat. Oke, A dan B harus berdekatan, jadi diikat. Berarti permutasi 37 itu adalah banyak penyusunan dengan syarat A dan B harus berdekatan ya? Iya, iya kan? Betul, Bu. Mm-mm. Berdekatan. Oh, ini berarti dikali 2 faktorial ya, Bu ya? Iya, dikali 2 faktorial Baik, kemudian dikurangi sama yang tadi kita cari yang di poin C. di poin C 120. Oke. Iya. Baik, terima kasih, Bu.
permutasi 73 dikali 2 faktorial. Ini adalah banyak susunan di mana A dan B harus berdekatan. Mengapa caranya seperti ini? Mengapa kita harus dikurangi dengan 120? A dan B harus berdekatan. Jadi jika kita melihat soal nomor 1D ini, kita mencoba beberapa cara. Mungkin benar bahwa hal pertama yang sebaiknya kita hitung adalah banyak susunan di mana A dan B harus berdekatan. Ini tentu ada banyak sekali, semisal ada A, B, D, E, kemudian ada juga B, A, C, D, dan seterusnya. Jadi banyaknya susunan di mana A dan B berdekatan, totalnya ini adalah permutasi 73 dikali dengan 2 faktorial. Permutasi 73 itu berarti 7 kali 6 kali 5. Nah, kombinasi itu. 7 kali 6 itu Yang 42. Kali 5 Nah, 210. Kali 2 faktorial jadi 420 ya Bapak dan Ibu. Namun di antara banyaknya susunan ini ada beberapa susunan yang sebetulnya tidak kita inginkan. Jadi pada susunan A dan B berdekatan, ada beberapa susunan yang sebetulnya tidak kita inginkan, yaitu susunan di mana C dan D-nya pun berdekatan. Jika A, B, D, C ini diperbolehkan karena kita memang menginginkan C dan D berjauhan. Namun C, D yang berdekatan ini yang harus kita hapus. Di sini ada beragam jawaban ya, ada yang menjawab 300, kemudian ada juga ya jawabannya sudah seragam ya, yaitu 300. Ya, dari Bu Anastasia di sini hitung semua kemungkinan jika AB berdekatan dikurangi kemungkinan AB dekatan dan CD dekatan. Oke, baik Bu, setuju. Jadi kita di sini melihat jika susunan-susunan yang tidak diinginkan itu adalah susunan di mana AB berdekatan dan CD-nya pun juga berdekatan. Yang telah kita hitung pada poin C nilainya adalah 120. Jadi untuk soal nomor 1D ini jawabannya adalah 420 dikurangi dengan 120. Nilainya adalah 300. Baik, ini dia jawaban untuk nomor 1D. Kira-kira apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu? Terkait soal nomor 1 ini? Pak, kenapa dikurang 120? Kan yang C itu kan A dekat dengan B juga. Kan untuk jawaban yang C itu untuk A dekat dengan B juga. Bukan hanya C dekat dengan D. Gimana itu Pak? Saya masih tahu. Baik, mungkin Masih Pak. mengenai baik Bu. Mungkin mengenai soal ini kita perlu memahami kepada konsep yang digunakan. Di sini konsep yang digunakan adalah kita coba menyusun terlebih dahulu banyaknya susunan A dan B berdekatan. A dan B berdekatan itu tentu telah kita pelajari caranya sebelumnya dan kita memperoleh banyaknya adalah 420 cara. Inilah banyak susunan di mana A dan B itu berdekatan. Namun, kita tidak menginginkan semua susunan itu. Kita tidak menginginkan ke 420 susunan itu. Kita hanya menginginkan suatu susunan di mana A dan B-nya oke, dia harus berdekatan dan di antara 420 ini syaratnya sudah terpenuhi semuanya. Di antara 420 cara ini semua A dan B-nya itu berdekatan. Namun yang jadi masalah itu adalah pada syarat yang kedua. Di sini C dan D-nya masih beragam. Ada C dan D yang berjauhan,
ada juga C dan D yang berdekatan. C dan D yang berdekatan ini yang tidak kita inginkan. Namun ada berapa banyaknya? Kita melihat di sini, kita menganalisis tentang susunan yang kita coret merah. Yang kita coret merah itu ternyata bukan hanya CD-nya saja yang berdekatan, tapi AB-nya juga berdekatan. Karena memang di antara 420 susunan ini, semua AB-nya berdekatan. Jadi ketika kita ingin mencoret yang merah, maka yang kita cari adalah banyaknya susunan di mana CD berdekatan, tapi AB-nya juga berdekatan yang telah kita hitung pada poin C. Susunan dengan syarat seperti ini itu banyaknya adalah 120 susunan. Seperti itu, Bu Miftah. Kasih ya Pak. Guru Pak. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Kita coba lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini ada 4 jenis hal yang telah kita pelajari, yaitu tentang bagaimana menghitung string yang standar. Kita dapat memahami perbedaan tentang string, permutasi, dan kombinasi. Kapan itu digunakan? Kemudian di 1B kita mulai mempelajari tentang bagaimana cara mengikat suatu unsur. Di 1C kita mempelajari bagaimana jika yang diikat itu ada 2 unsur atau lebih. Ada 2 ikatan atau lebih ikatan. Dan di 1D kita mempelajari tentang komplement. Jadi memang di materi GMOM ini, jika Bapak dan Ibu sekalian menyadari mungkin dari aljabar, teori bilangan, geometri, dan kombinatorika, meskipun hanya 1 jam, namun kami berusaha untuk menyampaikan sebanyak mungkin materi. Jadi meskipun ini hanya 1 jam, tapi materi yang termuat di dalamnya bisa ada sangat banyak sekali. Mari kita melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu materi himpunan. Sebelum membahas soal nomor kedua, kita tinjau terlebih dahulu materi himpunan berikut. Baik. Yang pertama adalah simbol pada himpunan. Misal A adalah suatu himpunan, maka mutlak dari A. Jadi memang mutlak ini ada di berbagai materi ya, Bapak dan Ibu. Ada di mutlak di aljabar, ada di matriks, dan ada juga di himpunan. Untuk mutlak pada himpunan ini, itu menyatakan banyak anggota dari himpunan A. Simbol mutlak A, jika A adalah himpunan, maka menyatakan banyak anggota dari himpunan A. Kemudian yang kedua ada terkait dengan inklusi-eksklusi. Misal A dan B adalah suatu himpunan, maka banyak anggota dari himpunan A gabung B itu sama dengan banyak anggota himpunan A ditambah banyak anggota himpunan B dikurangi banyak anggota A irisan dengan B. Ini mungkin sudah umum ya untuk diketahui, namun di sini kita coba sedikit review kembali. Kemudian hal ketiga terkait himpunan adalah teorema De Morgan. Yaitu misalkan A dan B adalah suatu himpunan, maka di sini ada yang disebut sebagai A komplement, yaitu kebalikan dari A. A komplement, irisan B komplement, banyak anggotanya itu akan sama dengan himpunan A gabungan B yang dikomplementkan, dan banyak anggota dari himpunan itu sama dengan yang banyak anggota pada himpunan yang di kiri. Perihal contoh soalnya nanti kita akan coba membahas. Namun di sini yang menarik adalah bahwa terkadang siswa takut dengan himpunan. Terkadang siswa takut dan menghindari materi himpunan, namun sebetulnya materi himpunan itu banyaknya hanya seperti ini saja, yaitu tentang simbol, tentang inklusi-eksklusi, tentang gabungan dan irisan, komplement, dan teorema De Morgan. Jadi meskipun himpunan itu terasa sangat sulit sekali, namun jika kita melihat keseluruhan materinya itu hanya sebatas sebanyak ini saja yang sering munculnya. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak materi mengenai himpunan ini. Ini mungkin sudah hampir semua materi himpunan kita bahas dalam satu slide ini.
Baik, kita coba melihat mengenai contoh soalnya, yaitu soal nomor kedua. Terdapat 4 orang bernama A, B, C, D yang akan duduk pada 8 bangku yang berjajar. Tentukan banyak cara mereka duduk dengan syarat A berjauhan dengan B, tapi C berjauhan dengan D. Wah, ini awalan tadi kita di 1B, A, B, C, D ini semuanya berdekatan. Mereka berteman. 1C mulai terpisah menjadi beberapa kelompok. AB berdekatan, CD berdekatan. 1D, AB masih berdekatan, tapi CD mulai berjauhan. Dan di nomor 2 ini luar biasa. Ini ada cerita di antara AB, CD ini. Kenapa mereka jadi berjauhan seperti ini? Ini yang menarik dari soal ini, bahwa soalnya itu beragam sekali ya. Bisa kita buat beragam. Ada yang AB berdekatan, CD berdekatan. Atau seperti ini, AB berjauhan, CD juga berjauhan. Sebagai contohnya, jadi terkait materi string ini akan lebih mudah jika kita coba menyusun beberapa cara yang mungkin. Sebagai contoh, kita coba susun seperti ini, A, B, C, D. Atau pada susunan yang kedua, A, C, B, D. Jadi biasanya dengan kita menyusun seperti ini, itu kita bisa memperoleh semacam ide tentang bagaimana cara menyelesaikan soal ini. A berjauhan dengan B, dan di samping itu C juga harus berjauhan dengan D. Kira-kira ada berapa banyak caranya? Di sini mungkin kita telah memperoleh beberapa jawaban, seperti Bapak atau Ibu NAS ini aktif sekali. Namun saya bingung ini kira-kira siapa. Mohon mungkin untuk bisa menggunakan nama lengkap Bapak dan Ibu agar kita bisa saling mengenal gitu. Oh, laki-laki. Oke, Pak Nas. Oke. Terima kasih, Pak. Sudah bersedia menjawab. Oke, ada juga dari Pak Diki, jawabannya sama, yaitu kurang lebih 1560. Dari Bu Riza, di sini banyak susunan semuanya, dikurangi susunan AB dan CD berdekatan, yang nilainya adalah 1560. Baik, jika kita hitung total susunannya itu tanpa syarat, maka seperti soal di nomor 1A. Nomor 1A itu jawabannya adalah permutasi 84. Nilainya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5. Yaitu berapa? 56 kali 6, 200. 1680. Berapa, Pak? 1680. 1680. Oke, terima kasih, Pak. Jika nomor 1A yaitu tanpa syarat, maka banyak susunannya adalah 1680. 1680. Terima kasih. Kemudian di nomor 1C, yaitu kondisi di mana AB berdekatan, CD berdekatan, banyaknya adalah 120. Apakah kita bisa menggunakan jawaban-jawaban dari soal sebelumnya? Ataukah memang untuk menyelesaikan soal ini, kita membutuhkan strategi yang baru? Baik, di sini Bu Suryani ikut menjawab juga, yaitu semua kemungkinan dikurangi AB berdekatan, dikurangi CD berdekatan, ditambah AB dan CD berdekatan. Baik, mungkin akan kita coba melihat seperti apa jawaban dari soal berikut ini. Kita coba misalkan,
K adalah himpunan cara duduk ABCD dengan A dekat B. Kemudian ada L, yaitu himpunan cara duduk ABCD di mana C dekat dengan D. Kita sebetulnya sudah sedikit membahas untuk himpunan K ini. Himpunan K sebelumnya sudah kita bahas di soal nomor 1D, yaitu banyaknya adalah permutasi 73 dikali 2 faktorial, yaitu 420. Jadi himpunan K ini adalah himpunan di mana A dan B itu duduk berdekatan. Sedangkan C dan D-nya itu dia tanpa syarat, dia bisa duduk di mana saja. Namun untuk himpunan K, A dan B-nya harus berdekatan. Kemudian untuk himpunan L ini sebaliknya, yaitu C dan D-nya berdekatan, A dan B-nya tanpa syarat. Untuk K irisan L, ini adalah kondisi di mana A dan B berdekatan, kemudian C dan D juga harus berdekatan. Jadi mungkin kita bisa mencoba membayangkan mengenai himpunan K yang anggota-anggotanya A dan B berdekatan. Kemudian himpunan L ini anggota-anggotanya adalah C dan D yang berdekatan. Irisannya maka adalah himpunan di mana A dekat dengan B dan C dekat dengan D. Pak, Dan oh ya, baik. itu yang iris K iris L P62 mungkin, Di. Ini seperti soal nomor 1C, Pak, kurang lebih. Iya, P62. Oh, iya. Permutasi 62. Oke, terima kasih, Pak, atas koreksinya. Baik, ini harusnya adalah permutasi 62 ya. Seperti yang telah kita bahas di soal nomor 1C lalu. Kemudian untuk himpunan semesta ini telah kita bahas di soal nomor 1A yang banyaknya adalah 1680. Kemudian apa yang akan kita lakukan dengan himpunan ini? Kita akan coba meninjau. Gunakan hukum De Morgan. Oke, baik, Bu. Menggunakan hukum De Morgan. Jadi materi himpunan yang ada di slide sebelumnya akan kita coba gunakan semuanya. Dari hukum De Morgan dan juga mungkin ini dia inklusi, eksklusi. Jika tadi K irisan L banyak anggotanya adalah 120, maka K gabungan L ini banyak anggotanya adalah banyak himpunan K tambah banyak anggota himpunan L dikurangi banyak anggota himpunan K irisan L. K gabungan L ini berarti adalah kondisi di mana A dan B berdekatan atau C dan D dekatan. Ini banyaknya adalah 720 cara. Kemudian mari kita coba memahami apa yang ditanyakan oleh soal ini. Yang ditanyakan oleh soal ini ternyata adalah K komplement irisan L komplement. Kita melihat jika himpunan K adalah himpunan di mana A dan B berdekatan, maka K komplement adalah himpunan di mana A dan B berjauhan. Begitupun dengan L komplement. Jika L adalah kondisi di mana C dan D berdekatan, maka L komplement adalah kondisi di mana C dan D itu adalah berjauhan. Yang ditanyakan adalah A berjauhan dengan B dan C
berjauhan dengan D. Jadi kurang lebih yang ditanyakan adalah K komplement irisan L komplement diberi mutlak. Itu menyatakan banyak anggota dari himpunan tersebut. Dengan teorema De Morgan diperoleh bahwa K komplement irisan L komplement itu sama dengan K gabungan L yang dikomplementkan. Di sini perihal teorema De Morgan itu seperti distributif mungkin. K gabungan L yang dikomplementkan. Jika kita distributifkan, K dikomplementkan hasilnya adalah K komplement. Gabungan ketika dikomplementkan maka hasilnya adalah irisan. Kemudian L jika dikomplementkan hasilnya adalah L komplement. Jadi ya K komplement irisan L komplement sama dengan K gabungan L yang dikomplementkan. Karena kita telah mengetahui bahwa komplement itu adalah semesta dikurangi himpunan itu. K gabungan L komplement berarti adalah semesta dikurangi dengan K gabungan L, di mana K gabungan L ini sebelumnya telah kita hitung banyaknya adalah 720. Akibatnya 1680 dikurangi 720, jawabannya adalah 960. Jadi menarik sekali ya Bapak dan Ibu sekalian, meskipun soalnya masih tetap sama, yaitu terdapat 4 orang bernama ABCD yang akan duduk pada 8 bangku berjajar. Namun ternyata ada beragam variasi yang bisa kita gunakan untuk memvariasikan soal ini. Baik Bapak dan Ibu, kira-kira apakah soal nomor 2 ini ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Oke. Mungkin kita akan coba melanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, Pak Nas sudah aman ya? Ya, akibatnya banyak cara ABCD duduk dengan syarat A berjauhan dengan B dan C berjauhan dengan D adalah 960. Nanti kita akan coba sedikit latihan untuk menajamkan kepahaman kita terkait dengan bagian kedua ini. Kita coba masuk ke bagian yang ketiga, yaitu materi string yang kedua. Kita dari tadi mungkin terlalu banyak membahas string permutasi. Kita akan coba membahas sedikit tentang string kombinasi. Di sini string kombinasi dengan unsur terpisah satu tempat, yaitu ini dia. Banyak penempatan R unsur identik pada N tempat dengan setiap unsur tidak ada yang berdekatan adalah, jadi sebagai contoh ketika ada A, B, C, D akan kita tempatkan pada 8 tempat, namun dengan syarat A dan B, A, B, C, D ini tidak boleh ada yang berdekatan. Jadi jika di soal sebelumnya, soal nomor kedua, itu B dan C masih boleh. Di soal yang kedua itu syaratnya adalah A berjauhan B, C berjauhan D. Tapi di sini di bagian materi ini, keempat unsur ini semuanya harus berjauhan. Tidak boleh ada yang berdekatan. Ada berapa banyaknya? Ternyata banyaknya adalah, ini dia, kombinasi N. N itu adalah banyak tempatnya. 8 dikurangi R, yaitu banyak unsurnya, ada 4 ditambah 1 kombinasi dengan 4. Yaitu banyaknya adalah seperti ini. Ini adalah kondisi di mana A dan B-nya itu terpisah satu tempat. Kemudian bagaimana jika A dan B-nya itu terpisah setidaknya 2 tempat? Maka berikut adalah rumusnya. Bagaimana jika setiap unsurnya itu harus terpisah sebanyak 3 tempat?
Banyak penempatan R unsur identik pada N tempat dengan setiap unsur terpisah setidaknya 3 tempat adalah kombinasi N-3R plus 3, R. Kita akan coba menerapkan materi berikut pada soal nomor 3. Terdapat 4 orang bernama A, B, C, D yang akan duduk pada 8 bangku berjajar. Tentukan cara mereka duduk dengan syarat A, B, C, D tidak ada yang berdekatan. Ini seperti yang sebelumnya kita bahas ya Bapak dan Ibu. Jika tidak ada yang berdekatan, maka ini sama saja seperti terpisah satu tempat. Sama saja terpisah satu tempat yang banyaknya telah kita hitung sebelumnya, yaitu kombinasi 8 min 4 tambah 1. Kombinasi 4 yang banyaknya adalah kombinasi 5, 4. Apakah ini jawabannya rasanya terlalu sedikit ya Bapak dan Ibu, yaitu hanya sebanyak 5? Jika hanya sebanyak 5 rasanya tidak mungkin. Apakah soal nomor 3 ini jawabannya adalah 5? Jika kita melihat kembali kepada soalnya, yaitu ada 4 orang yang akan duduk pada 8 bangku berjajar. Kemudian kita akan coba susun ABCD ini dengan syarat ABCD tidak ada yang berdekatan. Maka kemungkinannya ada sebanyak 5 susunan ya, betul seperti yang disampaikan oleh rumus ini, yaitu kurang lebih kelima susunan ini adalah berikut. Namun apakah ini saja susunan yang mungkin atau ada yang lain? Oke, Bu Suryani, terima kasih. Bisa bertukar tempat ya Bapak dan Ibu. Jadi ternyata bukan hanya 5 ini saja, namun bisa saja semisal pada susunan yang pertama, tempat 1, tempat 3, tempat 5, dan tempat 7. 1, 3, 5, 7. Ternyata jika yang terisi adalah tempat 1, 3, 5, 7, susunan yang mungkin bukan hanya A, B, C, D, namun bisa saja B, A, C, D. Atau bisa juga B, C, D, A. Atau bisa juga A, C, B, D. Dan seterusnya yang tentunya ada banyak sekali. Jadi untuk satu tempat saja ini ada sekitar 4 faktorial susunan. Ketika A, B, C, D ini kita acak-acak, banyaknya adalah 4 faktorial. Jadi untuk satu kemungkinan seperti ini ada sebanyak 24. Dan ini pada masing-masing kemungkinan pun ada 24 susunan yang lainnya. Yang akibatnya ini kita kalikan, 5 kita kali 24, dan jawabannya adalah 120. Jadi banyak sekali ya yang jawabannya 120 di soal-soal yang kita bahas pada malam ini. Ini sudah 120 yang ketiga ini. Oke, Pak Agung, terima kasih. 5 dikali 4 faktorial. Oke, Bu Suryani, jadi dikali 4 faktorial lagi. Pak Sutanto, jika duduknya melingkar bagaimana, Pak? Untuk duduk yang melingkar mungkin bisa menggunakan permutasi siklis. Namun di sini sendiri tidak kita perdalam. Di sini kita akan coba membahas tentang string. String itu biasanya seperti duduk yang berjajar gitu. Yaitu suatu teks yang berisi data, angka, atau suatu karakter. Baik, terima kasih. Mungkin ini untuk
soal yang ketiga yaitu jawabannya adalah 120. Jadi di sini hati-hati meskipun kita sedang berbicara kombinasi, namun ABCD-nya itu adalah unsur-unsur yang berbeda yang nantinya harus kita acak-acak. Jadi kombinasi 5-4 ini bukan menyatakan semua susunannya. Tapi kombinasi 5-4 adalah menyatakan banyaknya kemungkinan penempatan dari ABCD jika mereka harus berjauhan. Yaitu ada sebanyak kombinasi 5-4. Namun jika ABCD ini adalah unsur yang berbeda, maka ABCD ini harus kita kembali acak-acak yang banyaknya adalah 4 faktorial, sehingga kita kalikan dan jawabannya adalah 120. Baik, kita mungkin akan melanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini ada juga ya, jawabannya yaitu kombinasi 8 kurangi 4 tambah 1,4 dikali dengan 4 faktorial. Baik, masuk ke materi yang keempat, yaitu materi permutasi unsur sama. Materi permutasi unsur sama seperti yang telah kita ketahui yaitu sebagai berikut. Banyaknya penyusunan n unsur, namun pada n unsur itu memuat K1 sebanyak N1. Memuat unsur K2 sebanyak N2. Memuat unsur Km sebanyak Nm. Maka banyaknya susunan tersebut adalah, oke ini tipe sepertinya. Yang benar adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali dengan titik-titik-titik dikali dengan NM faktorial. Jadi ketika ada K1 semisal sebanyak 2, K2-nya itu 1, K3-nya itu 3, maka di sini bukan K1, K2-nya yang dihitung, namun banyaknya. Jadi untuk banyak susunan K1, K1, K2, K3, K3, K3 ini banyaknya adalah 6 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial. Seperti itu. Ini sudah umum ya kita ketahui Bapak dan Ibu. Rumus untuk terpisah satu tempat. Oke, terima kasih Bu Suryani. Pertanyaan yang luar biasa ya. Yang tadi mungkin agak terlewat. Perihal pembahasan sebelumnya, terpisah satu tempat, apakah artinya terpisah harus satu tempat atau terpisah minimal satu tempat? Oke, ini mungkin ada kesalahan di sini terkait materinya. String kombinasi dengan terpisah minimal satu tempat. Oke, terima kasih Bu atas koreksinya. Jadi di sini harus ada keterangan minimal ya, minimal terpisah satu tempat. Jadi apakah boleh terpisah dua tempat? Itu diperbolehkan. Seperti misalnya di sini ada dua tempat di antara unsur A dan unsur B. Dan ini masih diperbolehkan. Jadi rumus-rumus yang ada di sini itu ada kalimat minimalnya. Ini minimal terpisah satu tempat. Juga untuk rumus yang lainnya ini juga minimal dua tempat. Seperti ini. Setidaknya dua tempat. Setidaknya 3 tempat. Jadi memang terpisahnya itu seperti ini ya. Minimal 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat. Baik, kita coba melanjutkan kembali ke permutasi unsur sama yang sedang kita bahas. Di sini kita coba hapus saja ini K1, K2, KM-nya karena memang bukan itu rumusnya. Yang betul adalah N1
faktorial dikali dengan N2 faktorial dikali titik-titik-titik sampai NM faktorial. Oke, permutasi unsur sama ini akan kita coba gunakan di soal nomor 4. Masih soal yang sama. Terdapat 4 orang bernama A, B, C, D yang akan duduk pada 8 bangku yang berjajar. Jadi soalnya itu tetap sama ya Bapak dan Ibu. Namun ini ternyata terkait dengan berbagai materi yang luar biasa. Banyak cara mereka duduk dengan syarat A berada di kiri, B dan C berada di kiri D, tidak harus berdekatan adalah sebagai contoh seperti ini. A dan B-nya ada di sini, kemudian C dan D-nya seperti ini. Ini adalah susunan yang diperbolehkan. Jadi A-nya itu harus duduk di kiri B. C-nya duduk di kiri D. Namun jika seperti ini, BA semisal, kemudian di sini ada CD, ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena unsur A ada di kanan B. Jadi kira-kira ada berapa banyak susunan seperti yang pada cara pertama ini? A di kiri B dan C di kiri D. Tentunya jika selang-seling itu tetap diperbolehkan. Semisal ACBD ini tetap diperbolehkan. Karena tidak masalah apakah A-nya harus berdekatan dengan B, apakah A-nya harus berjauhan dengan B. Yang penting A ada di kiri B. C ada di kiri D. Ada berapa banyak susunan seperti yang disyaratkan oleh soal. Makanya harus dikali dengan 4 faktorial lagi. Oke, Bu Riza. Betul, Bu. Untuk soal yang sebelumnya itu dikali dengan 4 faktorial. Bu Suryani di sini menjawab semua cara dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Oke. Dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Jika kita berbicara semua cara atau soal nomor 1A, ya ini himpunan semesta, jadi selalu kita gunakan 1680. Jika tanpa syarat, itu banyaknya adalah 1680. Namun di sini diinginkan bahwa A berada di kiri B dan C berada di kiri D. Apa kaitan soal ini dengan permutasi unsur sama? Bagaimana kita mengetahui penggunaan dari permutasi unsur sama pada soal nomor 4 ini? Sekilas pada soal nomor 4 di sini unsurnya semuanya masih berbeda. Tidak ada yang sama. Namun kenapa kita harus menggunakan permutasi unsur sama? Karena pada slide ini ada soal berikut, ada materi ini, ada materi permutasi unsur sama, maka tentunya materi ini akan digunakan. Namun bagaimana cara kita menggunakannya? Untuk soal ini kira-kira Bapak atau Ibu mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya secara langsung melalui audio. Jika tidak, mungkin kita akan coba bahas saja soal ini. Kita bahas langsung. Mari kita lihat. Kita akan coba hitung penempatan 4 unsur identik pada 8 tempat. Jadi di sini kita akan coba asumsikan A, B, C, D ini sebagai unsur yang identik. Kita anggap semisal semuanya adalah bintang.
kita akan menganggap jika semuanya adalah bintang. Maka bagaimana cara kita menempatkan 4 bintang pada 8 tempat? Itu banyaknya adalah sebanyak kombinasi 84. Yaitu ada 30 cara. Jadi di sini kita akan coba mulai dari string kombinasi. Kemudian 4 unsur identik itu kita ganti dengan ABCD. Dengan syarat A berada di kiri B dan C berada di kiri D. Banyak susunan ABCD dengan syarat tersebut sama dengan banyak susunan 4 huruf AA, CC. Tentunya jika AA, CC ini kita acak-acak, maka banyaknya adalah 6 susunan. AA, CC ini jika kita acak-acak, banyaknya adalah 6 susunan. Jika kita susun pun ini tidak banyak ya Bapak dan Ibu. Bisa seperti ini, kemudian bisa CA, C, kemudian ada CCAA, kemudian bisa juga CACA. Di sini ada 6 susunan untuk pengacakan AACC. Nah, AACC ini sebetulnya bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah susunan di mana A berada di kiri B dan C berada di kiri D. Ternyata banyak susunan A berada di kiri B dan C berada di kiri D itu ada sebanyak 6 susunan. Jadi semisal pada susunan CCAA, ini maksudnya adalah CDAB. Kemudian pada AACC, jadi A yang di kanan itu langsung kita ganti saja menjadi B, sedangkan C yang di kanan kita ganti dengan D. Jadi ini seperti otomatis. Otomatis kita langsung menghitung banyaknya kondisi di mana A di kiri B dan C di kiri D. Yaitu ada sebanyak 6 susunan. Banyak caranya sama seperti banyak cara kita menyusun AACC. Jadi di sini idenya adalah tadi kita menyusun terlebih dahulu 4 bintang ke 8 tempat. 4 bintang ke 8 tempat. Tentunya ada banyak sekali. Yang jika kita menggunakan rumus string kombinasi banyaknya adalah 70 cara. Kemudian pada masing-masing cara kita ganti. Semisal pada cara yang pertama, tempat kedua, ketiga, kelima, dan ke-8 ini yang diisi. Maka pada susunan yang pertama ini ada 6 kemungkinan. Bisa saja diisi oleh CDAB pada yang pertama ini. Atau bisa juga diisi oleh ABCD. Atau bisa juga diisi oleh ACBD. Jadi pada susunan yang pertama dari 70 susunan ini, ada 6 cara untuk kita mengisinya. Kemudian pada susunan yang kedua pun, di sini bisa diisi oleh 6 cara juga, yaitu ini dia, CDAB, ABCD, ACBD, dan seterusnya ada 6 cara. Dan karena di sini ada 70 susunan, di mana masing-masing akan kita isi dengan 6 cara yang berbeda, maka banyak total cara yang diinginkan oleh soal nomor 4 ini adalah 70 yang dikalikan dengan 6, yang hasilnya adalah 420. Jadi ini dia banyaknya cara 4 orang ABCD duduk pada 8 bangku yang berjajar, di mana A berada di kiri B dan C berada di kiri D. Jadi menarik ya Bapak dan Ibu, meskipun soalnya ini adalah soal yang sama yang masih kita bahas dari soal nomor 1 tadi. Namun ternyata
ada berbagai variasi yang bisa kita gunakan terhadap soal tersebut dan variasinya itu menarik. Tadi kita sudah terkait dengan materi string 1 tentang string kombinasi dan string permutasi. Kemudian terkait juga dengan materi himpunan tentang De Morgan, inklusi eksklusi, komplement, irisan, gabungan, dan lain sebagainya. Terkait juga dengan string yang kedua tadi, materi string yang kedua tentang bagaimana jika unsur-unsurnya tidak boleh berdekatan. Dan juga terkait dengan materi permutasi unsur sama. Di sini ada sedikit teknik yang digunakan, yaitu banyak cara menyusun ABCD dengan syarat A di kiri B dan C di kiri D itu sama seperti banyak cara kita menyusun AACC, yaitu ada sebanyak 6. Dan dari sini kita bisa memperoleh jawabannya yaitu 420. Oh, dari Bu Suryani ini ada cara yang lebih cepat sepertinya. Yaitu semua cara dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial yang jawabannya adalah 420. Oke. Terima kasih Bu atas alternatif caranya. Ini lebih cepat. Jadi untuk cara yang pertama mungkin yaitu seperti ini. Ada sebanyak 420 cara. Kemudian ada juga dari Bu Suryani. Ini adalah guru Man Ice Serpong, jadi luar biasa sekali bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini caranya adalah 1620 dibagi dengan 2 faktorial yang jawabannya ternyata sama yaitu 420. Oke, ini mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif jawaban. 2 faktorial ini kemungkinan konsepnya sama seperti yang ini dia. Yaitu menganalogikan A di kiri B itu seperti kita menyusun AA. Kemudian yang 2 faktorial di kanan juga berasal dari ini ya, konsep di mana C harus di kiri D. Sama seperti kita menyusun CC gitu. Suatu unsur yang identik. Baik, ini dia soal nomor 4 dan ini adalah soal yang terakhir di pematerian tentang kombinatorika ini. Dan selanjutnya akan kita coba bahas beberapa soal. Sebelum itu saya ingin sedikit membahas tentang ini dia, mengenai pola rumus pada materi string yang kedua. Jika terpisahnya itu minimal satu tempat, kita tulis minimal di sini. Maka rumusnya adalah seperti ini. Kemudian jika minimal 2 tempat, maka rumusnya seperti ini. Di sini ada perubahan yang terjadi yaitu pada koefisien R dan pada konstanta. Jadi jika terpisah satu tempat, rumusnya N min R plus 1, R. Kemudian jika terpisah minimal 2 tempat, di sini untuk R di kanan itu tidak ada perubahan. Namun yang berubah itu adalah koefisien R yang di kiri dan juga konstantanya. Jika terpisahnya minimal 3 tempat, maka di sini koefisien dan konstantanya menjadi 3. N min 3R plus 3, R. Baik, mungkin ini saja materi untuk string kita dan kita akan coba sedikit melakukan latihan untuk mempertajam ilmu yang telah kita miliki. Baik, mungkin boleh dicoba selama kurang lebih 10 menit ya Bapak dan Ibu. Cukup menarik ya terkait dengan string. Soal pertama ini dibuka dengan OSK 2021, nomor 7 bagian yang kedua, yaitu yang kemampuan lanjut. Di mana poin untuk satu soalnya bisa mencapai 4 poin. Berbeda dengan bagian A itu yang hanya 1 poin. Itu tahun 2021. Tapi tahun 2022
2 kemarin ada perubahan, di mana bagian yang A itu jadi mendapat 2 poin, sedangkan bagian B masih tetap benar plus 4, salahnya negatif 1. Banyaknya barisan ternari, yaitu suatu barisan yang sukunya 0, 1, atau 2 yang memuat 15 suku, memuat tepat 5 angka 0, dan setiap di antara 2 angka 0 ada paling sedikit 2 suku bukan 0. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini ada 3 orang yang akan duduk pada 7 bangku berjajar. Banyak cara mereka duduk dengan syarat B berada di antara A dan C. Tidak harus berdekatan. Ini mungkin terkait dengan soal yang nomor 4 sebelumnya ya, yang telah kita bahas. Kemudian untuk yang nomor 3, banyaknya penyusunan huruf matematika dengan A tidak ada yang berdekatan. Untuk yang nomor 4, terdapat 4 topi berwarna merah, biru, dan hijau yang akan ditempatkan pada 7 tempat topi yang berjajar. Banyak cara penempatan 4 topi tersebut adalah 4 soal yang semuanya cukup menarik ya Bapak dan Ibu. Jika dilihat di kolom chat di sini sudah ada beberapa jawaban seperti dari Bu Neneng. Wah, ini langsung meloncat ke soal nomor 4. Yang jawabannya adalah 210. Ada juga Pak Supriyadi menjawab nomor 2, yaitu 60. Pak Eran menjawab soal nomor 1, 1024 dikali 78. Berarti cukup besar ya jawaban soal nomor 1. Kemudian ada Bu Emi, yaitu menjawab 10 cara. Bu Suryani di sini ada 2 pangkat 10-nya, berarti memang cukup besar ya jawabannya. Di sini Bu Suryani sedikit berasumsi bahwa 0 boleh di depan. Memang dalam pembahasan OSK tahun 2021 nomor 7B di sini ada sedikit perdebatan mengenai angka 0 ini. Apakah angka 0-nya itu boleh di depan atau tidak? Di sini ada 15 tempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baik, di antara 15 tempat ini tentunya ada berbagai cara bagaimana kita menempatkan 0, 1, 2 pada 15 tempat dengan setiap di antara 2 angka 0 ada paling sedikit 2 suku yang bukan 0. Di sini 2 suku yang bukan 0 itu adalah 1 dan 2. Sedangkan 0 sendiri itu ada memiliki 5 angka 0 ya. Di sini berarti yang harus kita tempatkan pertama kali adalah 5 angka 0-nya itu. Angka 0 bisa kita tempatkan seperti ini. Ada 5 tempat. Kemudian, ini di antara 2 angka 0 ada paling sedikit 2 suku bukan 0. Oke. Jadi 0-nya itu harus terpisah setidaknya 2 tempat. Mungkin contohnya adalah seperti ini. Setiap angka 0 terpisah 2 tempat. Jika seperti ini mungkin tidak ada masalah ya Bapak dan Ibu. Di sini tempat-tempat yang tersisa bisa diisi oleh angka 1 atau 2. Namun yang menjadi masalah itu adalah ketika ada angka 0 yang di depan. Bagaimana jika 0-nya di depan? Apakah itu diperbolehkan atau tidak?
Mungkin di sini kita dapat melihat mengenai soalnya sendiri. Jika di sini soal yang dibicarakan adalah suatu barisan, maka bisa saja 0 ada di depan. Karena ketika 0 berdiri di depan, ini berperan bukan sebagai angka, bukan sebagai digit, melainkan sebagai suku. Jadi, semisal di sini yang tempat kosong kita semua beri isi 1 saja, maka di sini 0 yang terdepan itu berperan sebagai suku, di mana Oh ya, ini adalah Dilihatnya suku tapi yang nilainya 0. Jadi, di depan 0 diperbolehkan. Kan mungkin kita sering melihat suatu soal yang mirip seperti ini, di mana 0 itu tidak boleh di depan. Tapi jika kita menganalisis soal ini, di mana yang dibicarakan adalah suatu barisan, maka pada soal ini 0 boleh di depan. Baik, di sini dari Pak Samson pun menjawab jawaban yang sama, yaitu 15 kali 2 pangkat 10. Dari Pak Firman, di sini menjawab juga sama ya. 13 digit dikurangi 4 digit. Bukan 4 mungkin Pak. Di sini memuat 15 digit. Di mana angka 0-nya itu ada sebanyak 5 digit. Mengingat waktu yang mungkin sudah cukup malam, sepertinya kita tidak bisa menjawab soal-soal yang ada di sini. Namun nanti pembahasannya akan coba saya sampaikan di grup. Kita akan coba fokus menjawab soal nomor ke-2 dan ke-4 mungkin yang dirasa sulit. Namun 2 dan 4 ini sebetulnya caranya kurang lebih tidak jauh berbeda karena melibatkan permutasi unsur sama. Baik yang nomor 2 maupun yang nomor 4. Kita mungkin akan coba membahas soal nomor 3 dan 4 saja. Ya, 3 dan 4. Baik, di sini nomor 3 sudah ada banyak yang menjawab. Mengenai nomor 1 sendiri mungkin kita tidak membahasnya karena pembahasannya sudah ada banyak di internet dan selain itu di YouTube juga sepertinya ada beberapa guru yang telah membahasnya. Jadi kita langsung membahas ke soal nomor 3 dan nomor 4. Untuk soal nomor 3 di sini yang menjawab ada dari Bu Anastasia. Kemudian ada juga dari Bu Lintang, dari Pak Diki, Pak Nas, dan Bu Suryani juga ikut menjawab ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Jawabannya kurang lebih sama, yaitu 8 kombinasi 3 dikali dengan 7 faktorial. Namun ada sedikit perbedaan, seperti dari Bu Suryani di sini ada dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Kira-kira berapa jawaban untuk soal nomor 3 ini? Mungkin karena di sini ada suatu syarat di mana A tidak ada yang berdekatan. Ketika A tidak ada yang berdekatan, mungkin huruf A itu yang kita akan coba susun terlebih dahulu. Di sini ada M-A-T-E-M 5 huruf, Atika 5 huruf. Jadi ada 10 huruf yang akan kita coba tempatkan pada 10 tempat. Dengan A tidak ada yang berdekatan. Mungkin huruf A ini yang akan kita coba tempatkan terlebih dahulu. Di sini jika A tidak ada yang berdekatan, maka ada cukup banyak susunan yang bisa terjadi. Dan banyaknya ini bisa kita hitung dengan materi string kedua. Mengenai penyusunan R unsur, di mana unsur tersebut tidak boleh berdekatan. Ini banyaknya adalah kombinasi N, yaitu 10 dikurangi R, ditambah dengan 1 kombinasi
R, yang dimana nilainya adalah kombinasi 83. Jadi jika kita simpan terlebih dahulu huruf A-nya, ini ada sebanyak kombinasi 83. Kemudian kita akan coba isi tempat-tempat yang kosong ini dengan huruf yang tersisa, yaitu adalah M, T, E, M, T, I, K. Ada sebanyak 7 huruf. M, T, E, M, T, I, K. Kita coba fokus kepada susunan yang pertama, yaitu ketika A berada di posisi pertama, ketiga, dan keenam. Di sini ada 7 tempat kosong yang akan kita isi dengan 7 huruf yang berbeda. Maka bisa saja ke-7 tempat ini diisi oleh M, T, E, M, T, I, K. Atau bisa juga diisi oleh M, M, T, E, T, I, K. Jadi jika kita isi dengan susunan yang kedua yaitu M, M, T, E, T, I, K, maka tempat kedua diisi M, tempat keempat diisi M, sisanya T, E, T, I, K. Seperti itu. Jadi kita mungkin bisa coba juga menghitung ada berapa banyak susunan M, T, E, M, T, I, K ini. Mengingat di sini ada Itu huruf M yang apakah sama. siswa yang memilih atau dari pembimbingnya? Oke, baik. Terima kasih. Kita akan mencoba mengacak-acak ke 7 unsur ini yang dimana banyaknya berarti adalah 7 faktorial. Dibagi dengan M-nya ada sebanyak 2 faktorial, kemudian T-nya ada sebanyak 2 faktorial, dan ini dia banyaknya yaitu 5040 dibagi 2, 2020. 2520. Dibagi 2 lagi, 1270. 1260. Jadi untuk setiap susunan dari kombinasi 83 itu nilainya adalah 8 kali 7, yaitu 56. Setiap susunan dari 56 susunan itu dapat diisi oleh 1260 susunan. Jadi untuk susunan yang pertama ini ada 1260 cara untuk mengisinya. Kemudian pada susunan yang kedua di sini ada tempat-tempat yang kosong. Maka pada tempat yang kosong itu ada 1260 cara untuk mengisinya. 1260 cara ini kita peroleh dari rumus permutasi unsur sama, mengingat ada beberapa unsur yang sama. Jadi total banyaknya susunan matematika dengan A tidak ada yang berdekatan adalah 1260 yang dikalikan dengan 56, dan inilah jawabannya. Di sini ada sedikit catatan, Bapak dan Ibu mungkin melihat soal ini rasanya seperti bisa menggunakan komplement. Nah, padahal itu tidak benar. Jadi, jika di sini ada kalimat A tidak berdekatan, rasanya seperti kita bisa menghitung seluruh kemungkinan dikurangi A berdekatan. Namun ternyata ini adalah cara yang salah. Ada beberapa siswa yang menjawab seperti ini, namun ternyata ini adalah cara yang salah. Yang betul adalah kita bisa menggunakan seperti ini, kita susun huruf A terlebih dahulu, kemudian pada masing-masing susunan, tempat yang kosong kita isi dengan huruf yang tersisa. Dan inilah dia jawabannya, 1260 dikali dengan 56. Baik, di sini ada dari Pak Ijul, hak. Saya mencoba menyusun 7 huruf yang lain dulu, Pak. Banyak caranya, 7 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial berikutnya.
tersisa 3 tempat mungkin. 3 tempat untuk A. Lalu banyak cara memilih 3 dari 8 tempat tersebut. Oh, 8 ya. Bagaimana? Sebentar. Menyusun 7 huruf yang lain terlebih dahulu, di mana banyaknya adalah 7 faktorial per 2 faktorial per 2 faktorial. Oke. Berikutnya tersisa 8 tempat untuk huruf A. Pak Ijul mungkin bisa membantu menjelaskan 8 tempat ini. Oh, yang di ujung dan di sela-selanya. Oh. Oh, oke. Oh ya, luar biasa. Jadi menyusun 7 huruf terlebih dahulu. Kemudian di antara huruf tersebut bisa diisi oleh huruf A. Jadi di sini yang disusun adalah M, T, E, M, T, I, K. Di sini ada 7, kemudian di sela-selanya ada sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, ada 8 tempat. Yang dimana A bisa mengisi pada 8 tempat ini. Ya, kita menyimpan A dimanapun, pada 8 tempat ini pasti akan memenuhi syarat. Sebagai contoh, jika A itu ditempatkan di sini, ketiga, dan tempat yang keempat. Nah, ini akan memenuhi syarat karena di sini A itu tidak berdekatan. Jadi, dimanapun kita menyimpan huruf A, menyimpan ketiga huruf A, maka huruf A tidak akan berdekatan. Di mana di sini ada 8 tempat, huruf A ada 3, jadi banyak cara menempatkan A ke 8 tempat itu, ada sebanyak kombinasi 83. Wah, ini alternatif caranya ya juga ya Bapak Ibu, yaitu menyusun huruf MTE, MTIK terlebih dahulu. Baik. Bu Anastasia, karena A berdekatan bisa berarti 3 berdekatan atau 2A berdekatan. Iya, betul sekali. Jadi tadi tidak bisa menggunakan komplement ya Bapak dan Ibu. Baik, Pak Bagus, raise hand, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan? Dari Pak Yoga, kalau dengan cari seluruh dikurang AA dan AAA apakah bisa? Untuk menggunakan komplement mungkin sebaiknya menggunakan inklusi eksklusi dan juga melibatkan hukum De Morgan yang dimana itu caranya akan sangat kompleks sekali. Karena jika hanya dikurangi saja khawatirnya masih ada tersisa beberapa irisan yang terhitung gitu. Namun jika kita menggunakan De Morgan dan inklusi eksklusi itu bisa lebih aman. Baik. Kita melanjutkan ke soal terakhir kita di webinar GMOM Februari 2023. Terdapat 4 topi berwarna merah, biru, dan hijau. Ini unik sekali. Ada topi yang warnanya sama. Sebetulnya tidak unik ya, ini umum sekali. Seseorang memiliki warna topi yang sama. Yang akan ditempatkan pada 7 tempat topi yang berjajar. Banyak cara penempatan 4 topi tersebut adalah kita misalkan saja merah dengan M, biru dengan B, dan hijau dengan H, di mana di sini sebagai contoh bisa seperti ini. Di sini tidak ada syarat yang macam-macam. Di sini hanya diminta untuk disusun saja pada 7 tempat topi yang berjajar. Namun kira-kira ada berapakah banyaknya? Contoh yang kedua yang mungkin juga bisa MM, HB seperti ini.
Untuk soal nomor 4 di sini ada beberapa jawaban, yaitu dari Bu Neneng yaitu 210, Bu Anastasia 420, Bu Rahmi juga 420. Dari Bu Emi ini agak besar yaitu 2.520. Kemudian ya, mungkin itu saja untuk jawaban soal nomor 4. Jadi masih ada jawaban yang berbeda ya, Bapak dan Ibu. Mungkin bisa kita coba bahas untuk jawaban nomor 4 ini. Mengenai caranya sendiri sebetulnya ada cara cepatnya ya Bapak dan Ibu, yaitu kita menghitung totalnya terlebih dahulu. Kemudian kita bagi total tersebut dengan 2 faktorial. Di mana 2 faktorial ini adalah topi yang berwarna merah yang ada 2 ini. Jadi kita coba bagi 2 faktorial dan itulah jawabannya. Mengapa demikian? Ini yang menjadi masalahnya. Mungkin sekilas pada soal nomor 4 ini terlihat sederhana, hanya total dibagi 2 faktorial. Namun terkadang kita cukup sulit untuk membayangkan, kenapa dibagi 2 faktorial? Bukankah ini rumus dari permutasi unsur sama? Mengapa bisa diterapkan pada soal ini? Apa alasannya? Jadi jika kita lihat sebetulnya ini itu bukan berasal dari permutasi unsur sama. Konsepnya bukan berasal dari permutasi unsur sama, namun lebih kepada kita coba misalkan ada 4 unsur yang akan kita coba susun, yaitu P, Q, BH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan coba menyusun PQBH pada 7 tempat ini. Maka banyaknya ini kita bisa menggunakan string permutasi untuk menyusunnya. Ada PQBH, ada PQBH seperti itu. Dan seterusnya. Satu lagi mungkin ada QPBH. Di sini banyaknya adalah permutasi 74, yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4. Namun demikian, ketika P dan Q ini kita ganti dengan huruf M, ternyata ada yang beririsan. Bisa melihat di sini bahwa susunan pertama dan susunan ketiga ini beririsan karena sama-sama menyusun M pada posisi pertama, M pada posisi ketiga, B pada posisi kelima, dan H pada posisi ketujuh. Jadi sama-sama demikian. Dan kesamaan ini disebabkan karena ada yang menyusun PQ, namun di sisi lain ada juga QP. PQ dan QP ini akan selalu ada di setiap susunan. Semisal pada susunan kedua. Pada susunan kedua ada PQ. Dan nanti pasti ada pasangannya yaitu QP. Dan di setiap PQ akan ada QP. Namun kita tidak menginginkan keduanya. Kita hanya menginginkan salah satu saja. Semisal kita hanya menginginkan PQ saja. Jadi dari total susunan ini, dari permutasi 74 ini, kita bagi dengan 2. Apa alasannya? Yaitu karena tadi, ketika total susunan itu memuat PQ dan QP, kita hanya memilih salah satu saja. Kita hanya menginginkan salah satu saja yang akibatnya banyak susunannya akan menjadi setengahnya. Oleh karena itu, permutasi 74 ini kita bagi dengan 2. Atau memang 2 ini berasal dari 2 faktorial, yaitu banyak susunan dari pengacakan huruf P dan Q. Jadi memang ini tuh meskipun mirip dengan permutasi unsur sama,
namun tidak langsung menerapkan rumus permutasi unsur sama pada soal ini, kita tetap melihat konsepnya, memahami masalahnya, kemudian dari masalah itu kita membuat suatu keputusan. Meskipun memang ini ada kaitannya tentu dengan permutasi unsur sama. Karena permutasi unsur sama juga sebetulnya konsepnya kurang lebih seperti ini. Nomor 4, bisa tidak Pak, kalau tempat yang kosong dianggap KKK, jadi kita menyusun MM, HB, KKK. Oke, luar biasa. Jadi, betul ya, lebih mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih Bu Suryani, ini luar biasa sekali, sangat membantu saya. Bisa tidak jika tempat yang kosong itu dianggap dengan K dan kita tinggal menyusun MM, BH, K. Oke, luar biasa. Ini jadi ada sebanyak 7 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, kali 3 faktorial. Oke. Sama ya Bapak dan Ibu jawabannya, jadi ya ini sebagai alternatif jawaban. Baik, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, sekian pematerian kita di webinar keempat ini. Ini sekaligus menjadi webinar yang terakhir. Namun tidak lupa mengingatkan mengenai agenda kita masih ada kreasi guru yang akan ditutup tanggal 11 Maret nanti, dan kemudian di hari Kamis besok itu akan juga dikirim link evaluasi akhir GMOM dengan waktu 1 minggu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian telah berpartisipasi dalam GMOM Februari 2023 ini. Tanpa Bapak dan Ibu sekalian, kita sebetulnya jadi tidak bisa bergerak sejauh ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Riris.